Nusantara, permata Islam dari timur yang mempesona dunia. Jauh di timur, ribuan kilometer dari Mekah, tumbuh satu peradaban Islam yang unik. Di sini, masjid dibangun dari kayu ulin, dakwah dilakukan lewat tembang dan wayang, dan manuskrip disalin di atas daun lontar. Inilah kisah tentang bagaimana Nusantara bukan hanya penerima, tapi juga pelaku sejarah Islam dunia. Saat dunia sibuk dengan konflik Timur Tengah, di ujung Samudra Hindia, peradaban Islam tumbuh diam-diam di tanah yang kini kita sebut Indonesia. Di ujung timur dunia Islam, tersembunyi sebuah gugusan pulau yang disinai mentari dan diselimuti rempah-rempah. Tanah ini bukanlah pusat kekuasaan kekhalifahan, tapi disinilah Islam tumbuh dengan cara yang tak terbayangkan, lewat sastra, seni, lagu, dan laku hidup. Jauh dari gurun pasir Arab, di tengah samudera yang ganas, para saudagar dan ulama datang membawa bukan hanya dagangan, tapi juga cahaya tauhid, ilmu, dan adab. Dan Nusantara menyambutnya bukan dengan pedang, tapi dengan hati, menyulamnya dalam budaya, menyuarakannya dalam tembang, dan mengabadikannya dalam manuskrip yang ditulis tangan. Inilah kisah tentang Islam di tanah Melayu, Jawa, dan Timur Jauh. Sebuah kisah yang tak hanya menjadi catatan sejarah, tapi bagian dari peradaban dunia. Jalur rempah. Ketika dunia datang ke Nusantara, cerita tentang peran penting Nusantara dalam jalur dagang Islam, rempah-rempah, pelabuhan, dan pertemuan budaya. Menampilkan kota pelabuhan seperti Aceh, Gresik, Ternate, dan Banten. Ratusan tahun sebelum kolonialisme menjajah tanah ini, dunia telah lebih dulu datang, bukan dengan meriam, tapi dengan layar, rempah, dan rasa penasaran. Mereka menyebutnya Pulau Emas, Kepulauan Surga, Tanah Seribu Rempah. Inilah Nusantara. Di pelabuhan seperti Barus, Gresik, Ternate, Banten, dan Aceh, terjadi pertemuan besar antara dua kekuatan, ekonomi dan spiritualitas. Islam tak datang dengan penaklukan, ia menyapa dengan perdagangan dan mendidik lewat teladan. Dari pelabuhan ke pesantren, dari pasar ke pengajian, Islam tumbuh dalam napas masyarakat. Dan jalur rempah bukan sekadar jalur ekonomi, tapi jalur masuknya ilmu, budaya, dan keadaban. Di mana kapal bersandar, di sana cahaya Islam pun berpijar. Pedagang Gujarat dan Arab datang bukan hanya untuk berdagang, tapi juga menyebarkan Islam. Kesultanan Islam, pilar keemasan Nusantara. Dari tanah yang dulu hanya dikenal karena rempah, lahirlah kekuatan-kekuatan baru, Kesultanan Islam Nusantara. Mereka bukan sekadar kerajaan, mereka adalah pusat ilmu, budaya, dan kekuasaan yang berakar pada tauhid. Sorotan Kesultanan, Demak, cahaya dari tanah Jawa. Didirikan oleh Raden Patah, keturunan Majapahit yang memeluk Islam. Mendukung dakwah Wali Songo, membangun Masjid Agung Demak. Sebagai pusat awal syiar Islam di tanah Jawa, bukan hanya mengganti mahkota, Demak mengubah arah sejarah Jawa. Dari tanah bekas kejayaan Majapahit, berdiri sebuah kerajaan baru yang tidak dibangun dengan kemegahan istana, tapi dengan cahaya ilmu dan iman. Raden Patah, putra dari darah biru Majapahit, membangun Demak bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, tapi sebagai mercusuar dakwah di tanah Jawa. Dengan dukungan Wali Songo, Demak memperkenalkan Islam dengan kearifan lokal, lewat tembang, ukiran, dan wayang. Masjid Agung Demak, dengan tiang saka guru dari kayu jati dan simbol budaya, bukan hanya tempat ibadah, tapi penanda pertemuan besar antara Islam dan tradisi Jawa. Aceh Darussalam,
serambi Mekah yang menggetarkan dunia, pusat ilmu dan diplomasi, mengirim surat ke Khalifah Utsmani di Istanbul. Sultan Iskandar Muda, pelindung ulama dan penyokong karya tulis Islam. Kitab-kitab fiqh dan tafsir dikaji dalam banyak bahasa. Di barat Sumatera, berdiri Aceh Darussalam, benteng Islam yang menjadi jembatan antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Sultan Iskandar Muda tak hanya memimpin dengan kekuatan militer, tapi juga memayungi ratusan ulama dan penyair yang menulis dalam bahasa Arab, Melayu, dan Jawi. Aceh mengirim surat ke Khalifah Utsmani di Istanbul, menegaskan bahwa Islam di Nusantara bukan pinggiran, tapi bagian dari tubuh umat global. Dayah-dayah di Aceh mendidik generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga fasih dalam logika, filsafat, dan tasawuf. Ternate dan Tidore, pelindung Islam di timur Nusantara, penguasa rempah yang cerdas, menyeimbangkan kekuatan politik dan spiritual. Sultan Babula, tokoh yang mengusir Portugis dan menjalin hubungan luar negeri dengan Maroko dan Utsmani. Sultan Babula tak hanya pahlawan lokal, ia diplomat ulung dalam dunia Islam. Jauh di timur, di antara pulau-pulau rempah yang beraroma tajam, berdiri dua saudara, Ternate dan Tidore, kesultanan Islam yang bukan hanya menguasai laut, tapi juga menjadi penjaga marwah agama. Sultan Babula dikenal dunia sebagai satu-satunya pemimpin di Nusantara yang berhasil mengusir Portugis dari benteng kolonial mereka. Tapi lebih dari itu, ia menjalin diplomasi dengan Utsmani, Persia, dan Maroko, menegaskan posisi Ternate sebagai bagian dari dunia Islam internasional. Di istana mereka, Al-Quran ditulis tangan, hukum Islam ditegakkan, dan ulama dihormati seperti prajurit perang. Kesultanan Gowa Talo, cahaya Islam dari Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, dua kerajaan bersatu dalam syahadat dan menjadi kekuatan besar, Gowa dan Talo. Dipimpin oleh Raja Karaeng Matoaya, mereka memeluk Islam dan menjadikannya hukum negeri. Ulama dari Minangkabau, Syekh Yusuf, datang membawa ilmu dan keberanian. Mereka tidak hanya menyebarkan Islam di Sulawesi, tapi juga mengirim dakwah ke Nusa Tenggara, Papua, bahkan Mindanao di Filipina. Kesultanan Mataram Islam, perpaduan adat, Islam, dan Jawa. Mataram Islam tumbuh di jantung Pulau Jawa, menjadikan Islam sebagai ruh dalam adat dan kekuasaan. Di bawah Sultan Agung, Mataram memadukan syariat Islam dengan tradisi Jawa Tinggi, menciptakan sistem kalender Hijriah Jawa, membangun masjid megah, dan memperluas dakwah hingga ke pelosok Jawa. Kesultanan ini menunjukkan bahwa Islam tidak harus bertentangan dengan budaya, tapi mampu memeluk dan memperhalusnya. Kesultanan-kesultanan ini membuktikan bahwa Islam mampu menyatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan jati diri. Bahwa kekuasaan sejati bukan hanya soal wilayah, tapi warisan, ilmu, adab, dan keteladanan. Manuskrip dan ilmu, warisan intelektual Nusantara. Ketika dunia sibuk membangun istana, para ulama Nusantara membangun peradaban lewat pena. Di pesantren, surau, dan istana-istana Islam, lahirlah ribuan manuskrip yang merekam kejayaan ilmu dari tafsir, fiqh, tasawuf, hingga kedokteran dan astronomi. Mereka menulis dalam huruf Arab, Jawi, Pegon, dan Lontara menjembatani Islam dengan bahasa lokal. Tulisan mereka bukan salinan, tapi pemikiran. Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Aceh, menulis Bustan Al-Salatin, ensiklopedia Islam awal abad ke-17. Membahas sejarah, adab, ilmu negara, hingga kosmologi, menghubungkan Aceh dengan pemikiran Islam global. Ia datang dari Ranir, India, lalu menjadi mutiara bagi istana Aceh Darussalam. Dialah Syekh Nuruddin Ar-Raniri, pemikir, penulis, sekaligus penjaga akidah umat. Karyanya, Bustan Al-Salatin Taman Para Raja, bukan hanya buku sejarah. Ia adalah cermin dunia Islam dalam 9 jilid yang memadukan kisah para nabi, raja, dan hukum kehidupan. Dengan pena dan adab, ia menyusun ulang jati diri kerajaan Islam di
Syekh Abdurrauf Singkel, penyusun tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu pertama di Nusantara, Tarjuman Al-Mustafid. Mengajar ribuan santri, banyak diantaranya menjadi ulama di luar negeri. Dari kampung kecil di Singkil, Aceh, lahir sang penerjemah cahaya, Syekh Abdurrauf As-Singkili. Ia menulis Tarjuman Al-Mustafid, tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu menjadikan wahyu Allah bisa dipahami oleh orang kebanyakan. Tafsir ini menjadi fondasi pengajaran Islam di seluruh Sumatera, Kalimantan, dan bahkan Malaysia hingga Filipina. Ia tidak hanya menulis, tapi juga mendidik ulama besar dari berbagai penjuru. Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama dan pejuang dari Goa Talau, diasingkan ke Afrika Selatan oleh VOC. Karya-karyanya menyebar ke Yaman, Mekah, dan hingga Tanjung Harapan. Dibuang ke ujung dunia, tapi ilmunya tetap mengalir ke jantung umat. Lahir dari tanah Bugis, tumbuh sebagai ulama pejuang, dan wafat sebagai syuhada ilmu di negeri asing. Syekh Yusuf Al-Makassari, murid dari Haramain, pengajar di Yaman, dan tahanan politik paling ditakuti Belanda. Di pengasingannya di Sri Lanka dan Afrika Selatan, ia tetap menulis tentang tauhid, zuhud, dan jihad ruhani. Ilmunya mengakar, bahkan hari ini masih dikenang oleh keturunan muslim di Capetan. Dunia memenjarakan tubuhnya, tapi tak bisa membungkam kalamnya. Manuskrip lokal di tanah Jawa dan Sunda, kitab Pegon, tulisan Arab berbahasa Jawa, dipakai di pesantren. Naskah Sunda Jawi mengajarkan etika, fik, dan hikmah melalui syair dan pupuk. Di balik huruf-huruf itu, tersembunyi dunia pemikiran yang halus, dalam, dan luhur. Bukan hanya isi kitab yang berharga, tapi juga cara menuliskannya. Di Nusantara, huruf Arab memeluk bahasa lokal, lahirlah aksara Pegon, Jawi, dan Lontara Arab. Kitab fik ditulis dalam bahasa Jawa, tasawuf ditulis dalam Sunda kuno, dan hikmah ditulis dalam pupuk dan syair. Ini bukan sekadar adaptasi, ini adalah bentuk kecintaan bahwa Islam tak harus asing bagi lidah lokal. 5. Warisan tak tertulis, tradisi hafalan, hikayat, dan puisi. Tak semua ilmu ditulis, sebagiannya hidup dalam hikayat, syair, dan tembang. Ilmu turun dari lisan ke lisan, dari hati ke hati. Dari situlah muncul kebijaksanaan pesantren, bukan hanya menghafal, tapi menghayati. Jika tinta adalah senjata, maka manuskrip Nusantara adalah medan tempur intelektual yang tak terkalahkan. Ilmu adalah warisan terbesar, dan manuskrip-manuskrip Islam Nusantara meski usang dimakan waktu tetap hidup, karena ditulis dengan hati dan cahaya iman. Manuskrip bukan benda mati, ia adalah napas ulama yang tetap hidup dalam setiap bait, setiap huruf, dan setiap amal yang lahir darinya. Hubungan global, Nusantara dan dunia Islam. Surat-surat diplomatik dari Sultan Aceh ke Khalifah Utsmani. Bayangkan sebuah surat melintasi samudra dari ujung timur dunia Islam di Nusantara hingga ke jantung kekhalifahan di Istanbul. Bukan sekadar permintaan, tetapi suara dari sebuah negeri yang ingin menjadi bagian dari umat yang satu, umat Muhammad. Latar sejarah, pada abad ke-16, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, memerintah tahun 1539 sampai tahun 1571, menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Khalifah Utsmani di Istanbul, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan penerusnya. Aceh merasa terancam oleh ekspansi Portugis Katolik di Malaka yang mengganggu jalur dagang dan dakwah Islam, maka Sultan Aceh mengirim surat resmi ke Istanbul. Isi pokok surat diplomatik: 1. Permohonan bantuan militer dan teknologi. Sultan Aceh meminta pasukan, meriam, artileri, serta tenaga ahli militer. Ia menggambarkan keadaan Malaka yang telah jatuh ke tangan Portugis. Disampaikan dengan bahasa diplomatik yang menunjukkan kesetiaan pada Khalifah. 2. Deklarasi kesetiaan terhadap Khalifah. Sultan Aceh menyatakan dirinya sebagai bagian dari dunia Islam yang setia kepada pemimpin umat. Ini bukan semata hubungan politik, tapi ikatan akidah dan ukhuwah Islamiyah. 3. Pengiriman hadiah dan delegasi.
Aceh mengirim utusan resmi, membawa hadiah rempah-rempah, emas, dan kerajinan khas. Sebagai balasan, Kesultanan Utsmani mengirim arsitek, tentara, dan bahkan senjata. Respons dari Istanbul, Utsmani mengirim teknisi senjata, ahli meriam, dan persenjataan canggih ke Aceh. Dikenal bahwa beberapa meriam besar yang dipakai Aceh untuk menyerang Portugis adalah buatan Ottoman. Ada catatan sejarah bahwa arsitek dan pelaut dari Utsmani juga membantu membangun benteng pertahanan di Aceh. Arti strategis dan simbolik, surat-surat itu menjadi bukti bahwa Aceh bukan hanya bagian dari dunia Islam, tapi juga bagian dari jantungnya. Ini adalah hubungan transnasional Islam abad pertengahan yang nyata bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam diplomasi, militer, dan ideologi. Surat tersebut menunjukkan bahwa Islam di Nusantara tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi simpul penting dalam kekuatan Islam global. Di antara lembaran surat itu, tersembunyi tekad bahwa sebuah negeri di timur dunia rela berlayar jauh demi menjaga Islam bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk umat yang lebih besar. Surat itu adalah bukti cinta, bukti perlawanan, dan bukti persaudaraan lintas benua dalam cahaya Islam. Ulama Nusantara yang belajar di Haramain, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, tahun 1813 sampai tahun 1897, asal Tanara, Banten. Dimakamkan Malah, maka julukan Imam Nawawi Tsani, Nawawi kedua. Mazhab Syafi'i, dari desa kecil di Banten, lahir seorang ulama yang kelak menjadi lautan ilmu di Tanah Suci, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di Makkah, beliau bukan hanya belajar, tapi mengajar dan diikuti oleh murid-murid dari Mesir, India, Hijaz, bahkan Afrika. Kontribusi besar, mengajar di Masjidil Haram hingga puluhan tahun. Menulis lebih dari 100 kitab dalam bahasa Arab digunakan di Mesir, Maroko, Hijaz, dan Nusantara. Kitabnya meliputi tafsir, fikih, akhlak, tasawuf, tauhid, salah satunya tafsir Marah Labid dan Nasaihul Ibad. Diakui oleh ulama besar di Mesir dan Hijaz sebagai rujukan ilmu mazhab Syafi'i. Namanya dijunjung tinggi di Timur Tengah, bahkan sering tak disangka bahwa beliau berasal dari Nusantara. Legasi, kitab-kitab Syekh Nawawi masih diajarkan di pesantren hingga hari ini lebih dari 100 tahun setelah wafatnya. Murid-muridnya termasuk Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. 2. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tahun 1860 sampai tahun 1916. Asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dimakamkan Makkah. Posisi imam dan khatib mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Dari ranah Minang, Allah takdirkan seorang putra yang akan berdiri di mimbar paling mulia, menjadi imam dan mufti di Masjidil Haram. Dialah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Peran besar, diangkat sebagai mufti mazhab Syafi'i di Masjidil Haram, jabatan tertinggi dalam keilmuan fikih di Haramain. Menjadi guru dari ulama-ulama besar Indonesia seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Mas Mansur, Muhammadiyah, aktif menulis dalam bidang fikih, hisab, hingga kritik terhadap praktik yang menyimpang. Ia adalah ulama reformis yang menanamkan dasar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, dan semua itu dimulai dari pelataran Ka'bah. Kesamaan keduanya mencerminkan ketinggian intelektual ulama Nusantara. Mereka membawa ilmu ke Makkah, tapi juga membawa pulang cahaya untuk Nusantara. Kedua tokoh ini memperlihatkan bahwa ulama Jawi diakui sejajar, bahkan memimpin dalam jaringan ulama dunia Islam. Mereka tak punya mikrofon, tak punya kamera, tapi suaranya bergema lintas abad lewat kitab dan murid-murid yang menerangi zaman. Kini, apakah kita hanya akan menjadi penonton sejarah atau penulis bab berikutnya dalam warisan ilmu ini? Pengaruh ke Malaysia, Thailand Selatan, Filipina. Islam di Nusantara tumbuh bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia berkembang dengan semangat berbagi.
menjalar seperti cahaya fajar menerangi saudara-saudara di seberang lautan. Dari pesisir-pesisir Nusantara, lahirlah jalinan ukhuwah yang menyeberangi batas politik, budaya, dan bahasa. Malaysia, serumpun sejarah, serumpun akidah. Kesultanan Malaka, abad ke-15, yang menjadi pusat dakwah Islam di Semenanjung Melayu, dibangun atas dasar budaya dan sistem Islam yang sejalan dengan tradisi kerajaan di Sumatera dan Jawa. Ulama dan ahli agama dari pesisir Jawa dan Aceh aktif berdakwah di negeri-negeri Melayu. Setelah Malaka runtuh, Kesultanan Johor dan Perak melanjutkan hubungan erat dengan Aceh dan Riau Lingga. Bahasa Melayu Jawi yang berkembang pesat di Nusantara menjadi bahasa dakwah dan ilmu yang menyebar ke Malaysia, bahkan ke Brunei. Islam di Malaysia tumbuh dengan aksara yang sama, adab yang seirama, dan semangat yang diwariskan dari rahim peradaban Islam Nusantara. Thailand Selatan, cahaya Islam dari Patani yang bersaudara. Wilayah Patani Darussalam, sekarang Thailand Selatan, adalah salah satu kerajaan Islam tertua yang berkembang dengan kuatnya pengaruh ulama dan budaya Islam dari Aceh dan Sumatera. Patani dan Aceh menjalin hubungan politik, keagamaan, dan budaya termasuk pengiriman kitab, ulama, dan murid ke pesantren-pesantren di Jawa. Bahasa Melayu Patani berkembang sebagai bahasa Islam lokal dengan corak Nusantara. Patani bukan wilayah yang terisolasi, tapi simbol Islam yang terhubung dengan denyut ilmu dan perjuangan dari Nusantara. Filipina Selatan, dakwah lautan, dari Sulawesi ke Sulu. Islam masuk ke Mindanao dan Kepulauan Sulu melalui dakwah ulama dari Ternate, Tidore, dan Sulawesi. Kesultanan Sulu dan Maguindanao menerima pengaruh budaya Islam dari Bugis dan Makassar. Sistem sosial Islam, kitab-kitab kecil, seperti akidah dan fikih, serta praktik tarekat dibawa oleh pelaut dan dai dari wilayah timur Nusantara. Hingga kini, Muslim Moro di Filipina Selatan memelihara warisan keislaman yang memiliki akar kuat dari peradaban maritim Islam Nusantara. Mereka menyebutnya Islam datang dari selatan, dan selatan itu adalah bagian dari jantung Nusantara. Benang merah peradaban, bahasa Melayu sebagai lingua franca Islam di Asia Tenggara. Aksara Jawi dan sistem pesantren menjadi warisan bersama. Tarekat-tarekat sufistik, Naqsyabandiyah, Qadiriyah menyebar dari pesantren-pesantren Nusantara ke Patani, Sulu, hingga Kedah. Kitab-kitab ulama Jawi dari Aceh dan Banten diajarkan di luar Indonesia menjadi bagian dari silsilah ilmu yang diakui lintas negeri. Islam Nusantara bukan hanya menerima, ia memberi. Ia bukan dahan, tapi batang pohon yang menopang ranting-ranting keimanan di negeri-negeri sekitarnya. Dan hari ini, jejak itu masih ada dalam bahasa yang sama, dalam doa yang sama, dan dalam sejarah yang tak pernah mati. Islam datang ke Nusantara bukan sekadar membawa syahadat, tapi membawa jalinan peradaban. Dari Makkah ke Gujarat, dari Hadramaut ke Malaka, dari Istanbul ke Banten, Nusantara menjadi mata rantai penting dalam jaringan dunia Islam. Jalur laut dan perdagangan, koneksi ekonomi dan dakwah. Aceh disebut sebagai Serambi Makkah, menjadi pelabuhan haji dan tempat transit ulama dari India, Arab, hingga Afrika Timur. Kesultanan Malaka dan Demak aktif berdagang rempah dengan Gujarat, Mesir, hingga Utsmaniyah. Banyak pedagang Arab, Persia, India Muslim, bahkan Cina Muslim, tinggal dan menikah di pesisir-pesisir Nusantara membentuk komunitas Islam lokal global. Jalur ilmu, ulama Nusantara menuntut dan mengajar di Haramain. Ulama Nusantara menuntut ilmu di Haramain, Makkah, Madinah, Yaman, Mesir, dan India. Mereka menulis kitab di sana, diakui oleh ulama Timur Tengah, dan membawa ilmu kembali ke tanah air. Beberapa bahkan menjadi guru di Masjidil Haram seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, disebut Imam Nawawinya Nusantara, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jalur ruhani, jaringan tasawuf internasional. Tarekat seperti Syatariyah, Qadiriyah, dan Naqsyabandiyah tersebar dari Baghdad, Delhi, hingga ke Jawa dan Sulawesi. Syekh Yusuf Al-Makassari mempelajari tasawuf di Yaman dan Makkah, lalu menyebarkannya di Nusantara dan Afrika.
Ulama Jawi dianggap memiliki kedalaman rohani yang khas menggabungkan sufisme klasik dengan kearifan lokal. Penutup, peradaban itu tidak hanya dibangun oleh perang atau kekuasaan, tapi juga oleh ilmu, seni, dan ketekunan menulis, dan disitulah letak kekuatan Islam Nusantara. Mereka telah tiada, para sultan, ulama, penyalin kitab, pelayar, dan pejuang, tapi warisan mereka belum mati. Ia hidup di dalam buku-buku tua yang masih dibaca, di pesantren-pesantren yang terus berdiri, dalam doa-doa malam, dalam tembang-tembang hikmah, dan dalam semangat anak-anak muda yang mencintai ilmu. Warisan Islam di Nusantara bukan hanya sejarah untuk dikenang, tapi pelita untuk menerangi masa depan. Kita bukan generasi yang kehilangan akar, kita adalah rantai berikutnya, dan setiap huruf, setiap doa, setiap kitab adalah jembatan menuju cahaya. Lalu, apakah kita akan membiarkan naskah-naskah itu berdebu, atau kita akan membacanya kembali dan menemukan arah baru dari hikmah lama? Apakah kita akan diam sebagai penonton sejarah, atau berjalan sebagai pewaris peradaban? Dari pesisir Aceh ke Tidore, dari pesantren di tanah Jawa hingga ke tepian Bugis, peradaban itu masih bernapas. Dan sekarang, ia ada di tanganmu. Inilah tanah warisan, inilah peradaban yang ditulis dengan iman dan ilmu. Dan inilah waktunya untuk kita menghidupkannya kembali. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bantu sebarkan kisah Nusantara ke dunia. Karena kita punya sejarah yang layak dibanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.